Malam beli melem ujang jeg setato muram kencang tepuk semen wake nah apa cai gedak bulian cang teko ngabo berem. Good night to my lovely sangut. Cang bukannya murem tapi merem dengan teknik stop mencari ketenangan diri. Lengah adane wake tolem ngalih tenang to di kafe sing jo merem ngai hidup wak surem. Men wake subuh sewai ke kafe, apakah hidup wake subuh sing surem apa malah makin serem en ngedesem. Cang merem nih menerapkan teknik stop untuk proses pengajaran berdiferensiasi terintegrasi sambil wake merenung untuk refleksi diri utawi mulat sarire dengan alur tirta baik coaching tuh nyin ngut pangtawang wake. Oke tuh beli film bagus sing orang nah ke wak eling tuni ing forward wak berprasangka aja wake. Nah jani cang masih kel melajah tirta dalam coaching jak wake nah pangsud hidup canggih jungkling ing karwan unduk. Oke, selamat malam rekan-rekan CGP Angkatan 6 yang hebat dan luar biasa. Kali ini saya akan membawakan materi jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Oke, di sini saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Iwayan Swece SS, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Tabanan, Bali. Berikutnya adalah fasilitator saya yang super hebat dan luar biasa. Beliau bernama Bapak Gusti Ketut Atmaja, dan pengajar praktek saya yang juga super hebat dan luar biasa. Beliau bernama Bapak Gede Putra Adniana. Oke, alur merdeka. Berikut ini beberapa kegiatan calon guru penggerak di modul 2.3 yang dimulai di tanggal 28 November sampai dengan 17 Desember. Kegiatan calon guru penggerak pada modul 2.2 telah selesai pada minggu ini. CGP mulai dengan materi baru modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sistem pembelajaran masih menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Model refleksi. Dalam model refleksi ini saya menggunakan refleksi 5R dari Bain dan kawan-kawan 2002. Yang pertama ada reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. R yang kedua responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Oke, model refleksi 5R yang ketiga ada relating, menghubungkan kaitan peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, informasi lain yang berhubungan dengan materi tersebut. 5R yang nomor 4 ada reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Oke, berikutnya adalah model refleksi 5R yang kelima, itu adanya reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Oke, kita mulai dari 5R. Yang pertama itu reporting, menceritakan ulang isi peristiwa yang terjadi. Beberapa aktivitas yang saya lakukan pada minggu ini tidak terlepas dari alur merdeka pada LMS ini. Dimulai dengan alur, mulai dari diri. Pada kegiatan ini CGP ditugaskan untuk membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan ketika CGP disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Kegiatan dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Materi-materi yang disajikan dalam modul ini adalah mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan alur coaching. Oke,
Masih di reporting, itu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Kemudian kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator hebat dan teman-teman CGP lainnya. Di alur ini, kami berpasangan melakukan praktek coaching. Selanjutnya, kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini, kami kembali melakukan praktek coaching berpasangan 3 calon guru penggerak, yang dalam prakteknya berperan sebagai coach, coachee, dan pengamat secara bergantian. Kemudian hasil rekaman berupa link diupload di LMS. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman konsep mengenai coaching, dikuatkan oleh instruktur yang inspiratif dan hebat. Masih di 5R reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Alur berikutnya yang kami lalui adalah koneksi antar materi. Pada alur ini kami ditugaskan untuk membuat kaitan antar materi coaching dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya kami melaksanakan aksi nyata implementasi coaching untuk supervisi akademik di sekolah kami dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coachee kami. Sebagai penutup modul 2, kami melaksanakan post-test. Dalam minggu ini kami juga melaksanakan lokakarya 3 bersama pengajar praktik dan rekan CGP lainnya yang dilaksanakan secara luring. Yang 5R berikutnya ada responding. Itu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kami memulai alur pembelajaran alur modul 2.3 ini dengan melakukan kegiatan refleksi mengenai supervisi akademik yang pernah dilakukan. Kemudian kami mempelajari materi yang disajikan antara lain mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur coaching dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Pemahaman kami diperkuat dengan adanya penugasan di beberapa slide untuk berpendapat mengenai apa itu coaching. Melalui kegiatan tersebut, saya mulai paham jika proses coaching sebenarnya berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan. Kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada coachee mengenal dan mengetahui tujuan coaching. Masih di responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Sebagai calon guru penggerak, saya disiapkan untuk menguasai keterampilan coaching yang membantu saya dalam proses kolaborasi baik dengan rekan sejawat atau murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coaching, saya dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang coachee. Sebagai implementasi di masa depan, diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar coaching ini untuk proses supervisi akademik maupun menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Oke, yang 5R berikutnya adalah relating. Itu menghubungkan kaitan peristiwa dan pengetahuan, keterampilan, keyakinan yang dimiliki. Selain mempelajari modul 2.3, alur penugasan Merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi coaching. Saya menjadi paham sebagai seorang coach dan memiliki keterampilan memahami coachee, mulai dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana seorang mendengarkan penuh coachee-nya agar mampu menciptakan komunikasi asertif dengan coachee. Masih di relating, itu menghubungkan antara peristiwa dengan pengetahuan. Pada saat proses coaching, coach menyimak coachee yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan coachee, serta ikut memberi pemahaman pada coachee tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki coachee. Dalam modul 2.3 ini sangat berhubungan dengan materi sebelumnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ketiganya saling berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan seorang pendidik dalam berkolaborasi.
Yang berikutnya ada rationing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian di masa mendatang. Yang pertama dari rationing itu adalah, sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi seorang komunikator yang baik, tapi harus mampu menuntun coachee membuat tindakan alternatif yang dipraktekkan coachee dan memberikan dorongan kepada coachee untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach kepada coachee dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. Reasoning yang kedua, coach juga harus mampu mendorong coachee untuk memilih orang yang akan dipercayakannya dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coachee untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai rencana, sesuai capaian secara spesifik, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Reasoning berikutnya, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa depan. Yang ketiga dari reasoning, hal yang tidak kalah penting diperhatikan seorang coach harus memperhatikan coachee bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan, sehingga coachee bisa berbagi kisah yang sedang dihadapi. Mendengar aktif harus dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa oleh coachee dan memposisikan saling menghargai dan menghormati. Reasoning yang keempat, seorang coach berperan sebagai partner bagi coachee agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi dengan pertanyaan strategis. Pertanyaan dilengkapi dengan perangkat coaching untuk mengarahkan coachee menemukan capaian. Seorang coach yang baik percaya setiap orang memiliki jawaban atas semua masalah yang dimiliki, tapi coachee memerlukan bantuan untuk menemukan jawabannya. Yang terakhir ada reconstructing, itu menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa datang. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan lancar adalah menggunakan model TIRTA. Yang pertama dari TIRTA itu ada tujuan, implementasi, rencana atau aksi nyata, terus ada aksi nyatanya. Pada proses coaching, peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid atau rekan dalam mengeksplorasi dirinya, dalam menemukan kebutuhan belajar atau strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya. Melalui proses coaching menggunakan alur TIRTA, coachee akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan dalam dirinya. Berikut ini adalah koleksi foto-foto kegiatan selama pendidikan calon guru penggerak. Foto pertama ada foto lokakarya yang ke-1, foto kedua ada kegiatan proses lokakarya yang pertama, terus yang ketiga juga ngobrol santai menjelang pembukaan lokakarya yang pertama. Di foto keempat ada aksi nyata coaching bertiga antar calon guru penggerak, di mana dalam posisi kita bergiliran menjadi coach, coachee dan pengamat. Begitu juga di foto yang kelima. Oke teman-teman, calon guru penggerak angkatan 6, sekian penjelasan singkat saya tentang materi refleksi jurnal Dwi Ming Wan modul 2.3. Semoga bermanfaat. Thank you.